Seorang wanita di Cirebon, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Ia mengaku sebagai pelapor dugaan kasus korupsi, namun justru ditetapkan tersangka oleh polisi. Wanita bernama Nur Hayati mendadak viral di media sosial. Dalam sebuah video, ia mencurahkan isi hatinya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengaku membantu penyidikan dugaan kasus korupsi Sangkuwu Desa. Namun Nur Hayati yang berperan sebagai pelapor justru dijadikan tersangka oleh polisi pada akhir Desember lalu. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya, yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa, "Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari." Menanggapi video viral, polisi menyatakan penetapan tersangka sudah sesuai kaidah hukum. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bu Nur Hayati kemarin, menurut Bu Nur Hayati bahwa itu adalah tindakan yang dilakukan dasarnya atas perintah dari si Kuwu, gitu ya. Tapi dengan tindakan tersebut dia sadar dan dia ketahui, dan itu sudah diberlangsung selama 16 kali tahun anggaran 2018, 2019, tahun 2020. Itu ya. Dan kita penyidikan menerima informasi itu kan dari Ketua BPD Desa Citemu. Kuasa hukum Nur Hayati juga menilai Nur Hayati tidak menerima uang hasil korupsi sehingga status dari polisi dinilai cacat hukum. Kasus tindak pidana korupsi ini menjadi tebang pilih dan akhirnya saya menangkap sebuah semangat tantangan dari Kajari untuk pra-peradilan. Saya sambut tantangan itu. Akibat kasus ini Nur Hayati yang menanggung beban psikologis harus dirawat di rumah sakit. Ironisnya kedua anak Nur Hayati kini harus dirawat oleh tetangganya karena suami Nur Hayati yang berprofesi sebagai nelayan bisa tidak pulang selama berbulan-bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Seorang pencuri motor di Takalar, Sulawesi Selatan dibebaskan dari tuntutan pidana oleh Kejaksaan Negeri setempat. Penghentian tuntutan dilakukan lantaran pelaku mencuri motor demi membiayai persalinan sang istri. Inilah video yang diabadikan oleh Kasih Intel Kejaksaan Negeri Takalar saat membawa Muhammad Arham, warga Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, saat berkasnya dilimpahkan oleh penyidik Polres Takalar ke Kejaksaan Negeri beberapa waktu lalu. Saat tiba di kantor Kejaksaan Negeri Takalar, Arham dan pemilik motor yang dicurinya dipertemukan dan sepakat memilih jalan damai. Karena telah sepakat berdamai, Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan penghentian penuntutan atau restoratif justice kepada Jampidum bersama Direktur Oharda dan Kepala Kejati Sulawesi Selatan. Atas persetujuan Kejati Sulawesi Selatan, restoratif justice atau keadilan restoratif dalam perkara pencurian motor yang dilakukan Muhammad Arham dapat dilaksanakan. Perkara yang Kejari tangani ada yang memenuhi syarat tersebut, yakni tindak pidana pencurian sepeda motor. Disitulah kita mencoba untuk memintakan persetujuan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jampidum. Kita ekspos agar bisa diberikan kewenangan ke daerah untuk melakukan penghentian penuntutan karena kewenangan itu melekat pada Jaksa Agung. Arham pun menangis sambil meminta maaf kepada korban karena telah menjual motor yang dicurinya untuk biaya persalinan istri. Arham kemudian diantar ke rumahnya untuk menemui keluarganya, termasuk sang istri yang baru 2 minggu melahirkan anak keduanya. Saya tiba-tiba lewat, kebetulan saya lihat itu motor. Baru saya butuh sekali, butuh uang rumah sakit istri untuk melahirkan. Sebelumnya, Arham mencuri motor korban pada 16 Desember tahun lalu di pinggir jalan poros Dusun Sawangkung, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Arham mengaku menjual motor sebesar 1,5 juta rupiah untuk biaya persalinan sang istri. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, suami yang menghilang usai jasad istrinya tewas di rumahnya di wilayah Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat ditemukan. Ia ditemukan tewas di dalam sumur 3 hari pasca kejadian.
Warga Kampung Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali digemparkan temuan mayat pria di dalam sumur rumahnya pada Minggu sore. Jasad tersebut diduga bernama Hartoyo, suami dari ibu rumah tangga yang jasadnya sebelumnya ditemukan mengenaskan pada Jumat lalu. Warga sempat curiga mencium bau menyengat dari rumah yang tersegel garis polisi. Usai diperiksa, mereka mendapati bagian punggung manusia mengambang di dalam sumur. Polisi langsung melakukan olah TKP, menerjunkan tim rescue damkar untuk mengeluarkan jenazah korban dari dalam sumur. Selain mengeluarkan bau busuk, kondisi tubuh korban juga nyaris rusak lantaran lama terendam air sumur. Awalnya kan ini yang ini dari masyarakat, ya kan. Akhirnya kita cek, setelah dicek itu memang ada di sumur itu memang ada. Nah itu mayat itu di dalam, tapi kita belum bisa buktiin ya seperti itu Pak. Tapi dapat dipastikan Pak itu Dapat pastikan, ya kan itu suaminya. Dugaan sementara terceburnya kapan Pak? Sebenarnya kemungkinan dari kejadian pas hari apa sih itu ya di awal? Kemarin ya? Kemarin ya, awal itu mungkin itu jam 5 subuh lah. Jadi diperkirakan setelah membunuh langsung dia bunuh diri gitu? Terkait atau benar atau tidak, kita kan sekarang lagi mau otopsi dulu di Kramat Jati, jadi masih dalam penyelidikan. Langkah yang diambil dari petugas saat ini gimana Bang? Yang jelas kita akan melakukan cek TKP, kemudian mengamankan barang bukti yang ada di sana. Jasadnya kita bawa ke Kramat Jati untuk mengetahui penyebab apa kematiannya. Sementara hingga kini pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan motif kematian kedua pasangan suami istri tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan menyatakan sebanyak 2,4 juta orang Indonesia harus mengulangi vaksinasi COVID-19. Hal ini diperlukan sebab vaksinasi dosis pertama dianggap hangus. Untuk perlindungan optimal, vaksinasi COVID-19 perlu diberikan lengkap, baik dosis pertama dan kedua maupun booster. Yang terbaru, Kementerian Kesehatan menyebut ada 2,4 juta orang di Indonesia yang vaksinasi dosis pertamanya dianggap hangus dan harus mengulang. Pengulangan tersebut harus dilakukan karena jika seseorang tak kunjung mendapatkan vaksin kedua dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan sejak vaksin pertama, maka akan berpengaruh pada efikasi. Kemenkes meminta bagi masyarakat yang belum menerima vaksin dosis kedua dalam waktu lebih dari 6 bulan untuk melakukan vaksinasi primer ulang menggunakan platform berbeda dari vaksin semula. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana mekanisme vaksinasi ulang ini? Sudah bergabung bersama kami ada Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat siang Bu Nadia. Selamat siang, Mbak Rofi. Baik ya Bu Nadia, sebelum kita bicara soal mekanisme vaksinasi ulang ini, saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan ada angka 2,4 juta warga yang terlambat vaksin kedua? Apakah ini murni karena kelalaian atau karena pasokan vaksin yang terlambat datang, atau apa penyebabnya Bu? Iya, jadi kita melihat ya dari data kita yang ada bahwa gap dosis 1 dan dosis kedua itu cukup besar ya. Dan kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita berhitung dari seharusnya sudah mendapatkan dosis kedua itu sesuai jadwalnya, masih tersisa sejumlah orang yang masih sampai saat ini belum tersuntikan ya. Oleh karena itu kemudian kita melihat ternyata kita mendapatkan 2,4 juta itu ternyata sudah lebih dari 6 bulan dari jadwal seharusnya mendapatkan suntikan kedua. Tetapi kita juga punya data mengenai 18,4 juta ini yang belum disuntikan juga dosis keduanya sesuai dengan jadwal seharusnya. Nah tentunya ada dua perbedaan ya mengenai hal ini, bahwa yang kalau sudah lebih dari 6 bulan itu harus mengulang dari dosis 1. Sementara kalau yang masih di bawah 6 bulan itu perlu kita lakukan percepatan untuk segera disuntikan dosis keduanya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan tentunya mengapa kita menemukan masih ada target sasaran yang belum mendapatkan vaksin sampai dengan dosis kedua sesuai waktunya. Ini yang pertama adalah bukan karena
karena terkait stok vaksin ya, karena kita tahu bahwa stok vaksin ini sudah sejak bulan September itu kita punya stok vaksin yang sangat cukup ya untuk kemudian diberikan atau memenuhi kebutuhan daripada dosis kedua. Bahkan pada waktu kita memulai perhitungan untuk melakukan booster ini juga sudah kita lihat bahwa memang untuk dosis primer, dosis kedua pun sudah dihitung. Baik, jika memang bukan faktor stok vaksin yang tidak ada atau menipis begitu, apa penyebab dari ada angka 2,4 juta ini sasaran dropout? Iya, yang pertama adalah masyarakat yang memang lupa ya untuk kemudian sesuai dengan jadwal seharusnya. Kemudian juga akhirnya karena merasa bahwa tidak memiliki resiko dan juga sudah merasa bahwa mendapatkan suntikan 1 kali itu sudah cukup ya. Jadi masih ada informasi-informasi yang tidak sampai seutuhnya kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat merasa setelah jadwalnya lewat berarti saya tidak bisa divaksin lagi sehingga tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah karena jadwalnya sudah lewat, sudah begitu lama, akhirnya ya sudah terlewat begitu saja tanpa kemudian mencek apakah seharusnya tetap bisa melakukan vaksinasi atau tidak. Yang ketiga adalah masyarakat ada yang mengalami kondisi pada saat adanya efek samping saat disuntikan dosis pertama sehingga kemudian membuat ragu-ragu ya untuk mendapatkan dosis kedua. Baik, kurangnya kesadaran akan vaksinasi atau pentingnya vaksinasi oleh warga. Kemudian nanti bagaimana mekanisme vaksinasi ulang ini? Apakah memang warga yang sudah disuntik misalnya dosis pertama harus mengulang lagi dosis pertama dan juga dosis kedua? Iya, betul sekali Mbak Lofi. Jadi kalau yang sudah lebih dari 6 bulan, dan kita tahu ya bahwa uji klinis juga mengatakan bahwa kalau sudah lebih dari 6 bulan, itu terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap efikasi daripada vaksin tersebut. Oleh karena itu, untuk masyarakat yang jadwal vaksinasi dosis keduanya itu sudah lebih dari 6 bulan, harus diulang kembali untuk mendapatkan penyuntikan dosis 1 dan dosis kedua. Dan ini kita harapkan juga untuk dosis keduanya kembali harus tepat waktu. Mekanismenya masyarakat yang sudah terlewat waktu vaksinasi dosis keduanya untuk segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan karena datanya sudah ada di sana dan nanti kita akan berikan vaksinasi tersebut. Nah, masyarakat juga bisa melakukan ya pengecekan dengan melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk melihat tiket vaksinasi dosis ulangan ini. Jadi 2 mekanisme ini bisa ditempuh oleh masyarakat ya tentunya untuk percepatan vaksinasi dosis ulangan ini ya. Jadi kami tentunya menghimbau bahwa kita tetap perlu mendapatkan vaksinasi. Kalaupun sudah terlewat, sudah cukup jangka waktunya lama lebih dari 6 bulan, tetap datang ke Vaskes untuk mendapatkan vaksinasi. Baik. Oke, vaksinasi ulang ini nantinya akan gratis atau berbayar, Bu Nadia? Tetap gratis karena ini adalah program pemerintah. Baik, baik. Nah, ini kabarnya vaksinasi ulang ini disebut menggunakan akan platform yang berbeda. Ini artinya seperti apa? Apakah memang warga yang sudah vaksin misalnya dosis pertama nanti tidak bisa terdeteksi lagi dengan platform Peduli Lindungi? Nanti mekanismenya seperti apa platform yang berbeda ini? Iya, jadi kita sudah tahu bahwa yang sudah lebih dari 6 bulan tadi sasarannya itu siapa saja. Oleh karena itu nanti secara otomatis yang sudah lebih dari 6 bulan ini datanya akan tidak ada sertifikat vaksin dosis pertama. Oleh karena itu perlu untuk segera melakukan vaksinasi ulang ini ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat supaya nanti tetap akan muncul di aplikasi untuk mendapatkan dosis pertama tadi. Nah, yang kedua yang kami ingin sampaikan juga bahwa untuk vaksinasi ulangan ini tidak harus jenis vaksin yang sama dengan vaksin yang pertama kita dapatkan. Jadi kalau kemarin mungkin dapat Sinovac, terus kita sudah lewat dari 6 bulan, maka saat ini kita mau vaksin ulang adanya AstraZeneca, maka tidak ada masalah lagi untuk menggunakan vaksin yang platformnya berbeda dengan jenis pertama yang kita gunakan. Baik, baik. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarambizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.
Meski telah divaksin, pandemi coronavirus dan menyebarnya varian Omikron menuntut kesadaran setiap masyarakat untuk patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Untuk itu, MNC Peduli terus mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat. Lawang Sewu menjadi salah satu ikonik kota Semarang. Berada di pusat kota, MNC Peduli mengkampanyekan pentingnya menjaga disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat dan pengguna jalan di sekitar Lawang Sewu. MNC Peduli membagikan masker, penyanitasi tangan, vitamin, serta minuman segar kepada masyarakat. Ini lagi jalan-jalan aja, mau ke Museum Mandala Bakti, terus dapat masker, vitamin, sama edukasi dari MNC. Masalahnya kalau saya ini kan kerjaannya tukang ojek, Mas, terus terang. Jadi kalau kemanapun saya pergi harus pakai masker, minum vitamin kalau pagi. Di tengah naiknya kasus coronavirus dan menyebarnya varian Omikron, taat dan patuh terhadap protokol kesehatan menjadi penting sebagai langkah antisipasi. Kita terutama yang bergerak di bidang media memiliki peran untuk terus mengingatkan orang-orang untuk terus menjalankan prokes 5M itu agar tentunya tidak terjadi wave berikutnya gitu ya. Dukungan MNC Peduli merupakan bagian dari upaya bersama untuk menekan angka penularan COVID-19. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. 5 pemuda pelaku perundungan dan penganiayaan anak di area Masjid Kota Makassar diringkus petugas sesaat lagi di iNews ya.